Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Widya dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Oke, sebelumnya kita lafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, bisa lembaga, pemerintahan, organisasi, kelompok sosial. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kalau orang bekerja sama itu berarti orang tersebut memiliki tujuan yang sama sehingga terjalinlah kerjasama. Nah, di sini Miss Widya mengambil potongan Quran Surah Al-Maidah ayat 2 ya. Nah, di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini kita fokuskan bahwa Allah menyerukan kepada kaum muslim untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Kita dilarang untuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadirnya organisasi kerjasama antar negara ASEAN itu dimaksudkan untuk memudahkan dan juga untuk saling tolong-menolong antar negara. Kemudian di sini kerjasama antar negara ASEAN dilakukan dalam berbagai bidang ya. Yang pertama ada sosial, ada politik, budaya, pendidikan, dan ada juga bahkan di bidang kuliner dan pariwisata. Kerjasama negara-negara ASEAN juga membantu mencapai kesepakatan bersama dan meminimalisir masalah yang timbul karena interaksi di berbagai bidang. Oke, kita lanjut. Apa saja sih faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sama dan berbeda, sumber daya alamnya itu sama-sama bisa menghasilkan kerjasama. Karena beberapa negara itu saling membutuhkan. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN itu bisa melahirkan kerjasama. Misalnya, di sini Miss contohkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Karena Singapura itu bukan negara agraris ya. Jadi Indonesia juga dibantu dengan impor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan berasnya. Yang kedua, itu kesamaan wilayah kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Kenapa? Karena yang tergabung di dalam ASEAN itu merupakan organisasi yang terbentuk karena kesamaan regional, yaitu sama-sama berada di Asia Tenggara. Yang ketiga, kesamaan ideologi. Nah, negara yang memiliki kesamaan ideologi dapat terdorong untuk melakukan kerjasama. Salah satunya ada NATO dan Warsawa Pact ya, atau Pakta Warsawa. Yang keempat, perbedaan teknologi. Nah, setiap negara itu kan kemampuan dalam menghasilkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari itu berbeda-beda, sehingga mereka akan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Contohnya, negara Indonesia kan belum mampu menghasilkan mobil ya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Tetapi karena sangat butuh sehingga Indonesia bekerja sama dengan Jepang, salah satu negara yang mampu menghasilkan mobil. Bisa juga dengan Inggris, Italia, Korea Selatan dan sebagainya ya. Yang kelima, ini adanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, hal tersebut juga dapat menghasilkan kerjasama karena negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang berbeda akan saling bekerja sama. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Contohnya di sini negara Eropa Utara yang memiliki iklim dingin akan bekerja sama dengan Indonesia yang beriklim tropis.
Nah, kenapa? Karena iklim tropis itu kan mataharinya sepanjang tahun, jadi perputaran hasil kebun, hasil pertaniannya itu lebih cepat dibanding orang-orang di negara Eropa Utara. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Kita lihat ya. Di sini Miss Widya akan bahas 3 aspek faktornya. Yang pertama, keamanan negara. Jelas, jika negara tersebut tidak aman atau rawan konflik internal maupun eksternal, itu sulit sekali untuk menjalin kerjasama. Karena negara-negara yang berinvestasi juga tidak mau menanggung risiko untuk menginvestkan produknya atau perusahaannya di negara yang sedang berkonflik atau tidak aman. Nah, yang kedua, kebijakan pemerintah. Nah, ketika pemerintahan dalam suatu negara itu melarang negaranya untuk melakukan kerjasama atau melakukan ekspor impor barang, itu akan menghambat kerjasama antar negara tersebut gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah juga mempengaruhi dan menjadi faktor penghambatnya. Yang terakhir, perang antar negara. Jelas ya, ketika negara tersebut rawan konflik atau sedang terjadi perang dan masyarakatnya tidak safety, itu biasanya dapat menghambat kerjasama antar negara karena tidak adanya trusted atau kepercayaan dari negara tersebut untuk menjalin kerjasama. Oke, untuk latihan hari ini yaitu buatlah 5 pertanyaan disertai dengan jawabannya, dan setelah itu kalian saling bertukar pertanyaan dengan kelompok lain. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.